Janganlah meremehkan ucapan-ucapan anak kecil, dikarenakan boleh jadi itu adalah pesan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Vinasweet. Terima kasih buat yang sudah nonton dan subscribe. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan berbagi kisah tentang seorang ibu yang telah mati suri. Suatu hari, tinggallah sebuah keluarga yang sederhana, tepatnya berada di salah satu daerah. Kisah ini berjalan kurang lebih 4 tahun yang lalu, dan dikisahkan langsung oleh seorang anak yang mengalami kejadian ini. Dengan cara yang nyata, seorang ayah dan ibu beserta ketiga anaknya tinggal seperti layaknya keluarga biasa, di mana sang ayah yang setiap harinya berangkat bekerja dan ibunya juga sibuk mengurusi rumah tangga. Setiap harinya, ketiga anaknya berangkat ke sekolah, di mana anak yang sulung sudah duduk di bangku SMP kelas 2. Sementara anak yang kedua duduk di kelas 5 SD. Sedangkan yang bungsu ialah seorang anak wanita kecil berusia 3 tahun. Nah, suatu ketika, keluarga ini sedang menjalani kegiatan mereka seperti biasa. Tiba-tiba, sang ibu dari ketiga anak itu pun meninggal dunia. Dengan sontak, keluarganya, yang khususnya ayah dan ketiga anaknya, terkejut dan tak kuasa menahan tangis mereka, sebab kepergian sang ibu begitu cepat dan secara tiba-tiba. Ibunya tidak mengalami sakit ataupun kecelakaan, dan dengan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil sang ibu dan meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Setelah sang ibu wafat, kemudian jenazahnya dimandikan dan dikafankan. Ketiga anaknya juga menangis haru. Lebih-lebih lagi, putri bungsunya yang masih amat kecil dan masih merindukan pelukan serta kasih sayang dari sang ibu. Tapi dengan kepergian sang ibu, sehingga pelukan kasih sayangnya itu tak sempat bisa dirasakan untuk putri kecil itu untuk selama-lamanya. Ibu pun diantarkan ke kuburan untuk langsung dimakamkan. Setelah proses penguburan selesai, keluarganya pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, putri bungsu itu mengatakan kepada ayahnya tentang hal mimpinya semalam. Dia pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa semalam dia bermimpi berjumpa dengan almarhumah ibunya, dan ibu pun mengatakan, "Tolong keluarkan ibu, nak, dari kuburan ini." Mendengar putri bungsunya bicara seperti itu, ayah pun mengatakan, "Sudahlah, nak, ibu telah tiada. Wajar jika engkau masih teringat-ingat," ungkap ayahnya kepada putri bungsunya. Lalu anak itu pun terdiam. Keesokan harinya, tepatnya di hari kedua setelah pemakaman ibunya, putri bungsu itu pun mengatakan lagi perihal mimpinya semalam kepada kakak-kakaknya. Dirinya mengatakan, "Kakak, semalam adik bermimpi bahwa ibu minta dikeluarkan dari dalam kuburannya." Dan kakaknya pun lalu bergegas mengatakan perihal mimpi sang adik kepada sang ayahnya. Dan ayahnya pun menyampaikan, "Sudahlah, nak, adikmu itu masih amat sangat kecil. Wajar saja dia sangat sedih sepeninggalan ibumu." Keesokan harinya lagi,
Tepatnya di hari ketiga setelah pemakaman ibunya, putri bungsu itu kembali lagi memberitahu pada ayahnya menyangkut perihal mimpinya bahwa almarhumah ibunya benar-benar meminta dikeluarkan dari dalam kuburnya. Putri bungsu itu pun menangis sejadi-jadinya dan terus memaksa sang ayah untuk pergi ke kuburan dan mengeluarkan ibu dari kuburannya. Melihat anak kecilnya tetap menangis keras, sehingga kemudian ayahnya menemui aparat kampung dan meminta tolong kepada penduduk kampung setempat untuk membantunya menggali kembali kuburan almarhumah istrinya. Dengan keadaan yang bingung dan heran, penduduk kampung juga dengan cepat membantu sang ayah dan pergi ke kuburan istrinya. Semuanya hadir melihat penggalian makam tersebut. Apalagi putri bungsu yang tetap menangis melihat penggalian makam ibunya. Setelah penggalian selesai, nyata-nyatanya mimpi anak kecil itu pun benar dan nyata. Kenapa demikian? Karena para penggali kubur mendapati ibu itu dalam posisi setengah duduk atau seperti tengkurap. Kain kafan pembungkus badannya juga terlepas. Itu tanda bahwa ibu itu berikhtiar untuk melepas kain kafannya dan membuka tali, lalu berupaya untuk membongkar papan penutup lahatnya. Pada saat itu, para penggali kubur pun tiba-tiba menangis karena menyaksikan bahwa ibu itu sebenarnya masihlah hidup, tapi karena sudah terkubur selama 3 hari, sehingga dirinya pun meninggal di dalam kuburannya sendiri. Para tetua di kampung itu pun mengatakan bahwa ibu ini sebenarnya sudah mati suri, lalu dirinya tersadar ketika sudah di dalam lahatnya. Seandainya saja kita mempercayai mimpi anak kecil ini pada hari pertama, kemungkinan nyawa ibu ini masihlah mampu diselamatkan. Untuk teman-temanku yang dirahmati Allah, pesan moral yang bisa kita ambil dari hikmah cerita ini adalah janganlah meremehkan ucapan-ucapan anak kecil, dikarenakan boleh jadi itu adalah pesan yang benar. Allahu a'lam bishawab. Di sini banyak sekali orang yang ingin mendapatkan kekayaan tanpa bersusah payah secara Islam. Yang pertama yaitu sholat di awal waktu atau sholat tepat pada waktunya. Di saat azan dikumandangkan, kita sudah ambil wudhu, lalu kita melaksanakan sholat qobliyah, lalu dilanjutkan dengan sholat wajib dan dilanjutkan dengan sholat ba'diyah. Amalan tentang kekayaan memang sangat berhubungan sekali dengan sholat fardu. Apabila kita sholatnya tepat waktu, maka rezeki kita akan mengalir secara lancar dan terus menerus. Dan yang kedua yaitu hidupkan yang sunnah-sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Lalu kita hidupkan juga seperti puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ataupun puasa Yaumul Bid. Dan amalan yang selanjutnya itu adalah sedekah. Sedekah itu juga sangat cepat sekali dampaknya untuk menarik rezeki. Karena dengan cara berbagi kita merasa berkelimpahan. Amalan yang selanjutnya yaitu amalan membaca waqiah. Barang siapa yang membaca waqiah di saat pagi dan sore, maka orang tersebut akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang selanjutnya adalah amalan istighfar dan sholawat. Saya setiap hari, alhamdulillah atas izin Allah, masih diizinkan oleh Allah, setiap hari sebelum salat duha mengamalkan
Sayyidul Istighfar 100 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha 12 rakaat. Lalu setelah sholat duha dilanjutkan dengan membaca sholawat Jibril 4444 kali. Lalu istirahat sejenak dan saya membaca sholawat munjiat 100 kali. Dan setelah duhur dilanjutkan lagi membaca sholawat munjiat kurang lebih 400 kali. Dan setelah sholat isya membaca sholawat syajaratun nukud atau sholawat pohon uang sebanyak 400 kali, karena itu benar-benar juga sangat menarik sekali ke rezeki kita, berdampak sekali pada rezeki kita. Terus setelah sholawat munjiat, setelah sholawat syajaratun nukud, saya membaca surat tabarok atau surat al-mulk. Kemudian saya lanjut dengan sholat hajat 2 rakaat, lalu saya tutup dengan sholat witir, terus saya sholawat munjiat lagi kurang lebih 500 kali. Cukup segini aja ya yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat